Selamat datang kembali di channel Ceritain Aja 8188. Setiap penghobi tanaman, setiap orang yang pernah makan buah lezat, pasti pernah punya pertanyaan ini. Setelah saya makan mangga yang manis ini, apakah saya harus menanam bijinya? Atau, lebih baik saya langsung beli saja bibit hasil cangkok atau okulasi di nursery? Keputusan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang waktu, kualitas buah, dan masa depan pohon Anda. Di video ini, kita akan bedah tuntas dari sudut pandang pakar tanaman. Kita akan bongkar, mana yang benar-benar lebih unggul, perbanyakan generatif, dari biji, versus perbanyakan vegetatif, bibit siap tanam. Siapkan kopi Anda, karena kita akan menggali lebih dalam. 1. Sisi 1. Kekuatan alam, tanam dari biji. Generatif, mari kita mulai dari cara yang paling alami dan primordial. Tanam dari biji. Dalam dunia botani, ini disebut perbanyakan generatif. Kelebihan pertama dan terbesar dari cara ini adalah kekuatan akar. Pohon yang tumbuh dari biji akan mengembangkan akar tunggang, sebuah sistem akar utama yang menancap lurus dan dalam ke perut bumi. Akar ini adalah jangkar sejati. Ini yang membuat pohon dari biji tahan banting terhadap kekeringan panjang dan tidak mudah tumbang saat badai atau angin kencang. Kedua, ada faktor kejutan dan eksperimen. Saat Anda menanam biji, pohon yang tumbuh belum tentu 100% sama dengan pohon induknya. Ini adalah hasil dari penyerbukan silang. Bagi para pemulia tanaman, ini adalah peluang emas untuk menemukan varietas buah baru yang mungkin lebih baik. Ini adalah kesempatan Anda menjadi seorang pencipta varietas baru. Namun, metode biji punya kelemahan fatal, yaitu waktu. Ini adalah ujian kesabaran. Untuk tanaman buah-buahan, Anda mungkin harus menunggu 5, 7, bahkan 10 tahun atau lebih untuk melihat bunga dan buah pertamanya. Bayangkan, Anda harus merawatnya selama 1 dekade hanya untuk mencicipi hasilnya. Dan ingat, rasa buahnya tidak terjamin. 2. Sisi 2, kecepatan kepastian bibit di pasaran, vegetatif. Sekarang kita beralih ke opsi yang paling populer dan praktis. Membeli bibit siap tanam dari nursery. Bibit ini 90% adalah hasil perbanyakan vegetatif, melalui cangkok, stek, atau okulasi. Kelebihan utamanya bisa diringkas dalam 2 kata, cepat dan pasti. Karena bibit ini mengambil bagian dari pohon dewasa, mereka sudah membawa sifat dewasa itu. Artinya, pohon Anda bisa mulai berbuah hanya dalam 1-3 tahun. Anda tidak perlu menunggu 1 dekade. Yang lebih penting, kualitas buahnya terjamin, sama persis dengan pohon induknya. Bibit vegetatif juga cenderung menghasilkan pohon yang lebih pendek dan ideal untuk ditanam di pot atau pekarangan sempit. Ini sangat praktis untuk urban farming atau rumah dengan lahan terbatas. Tapi, metode ini juga tidak sempurna. Bibit vegetatif, terutama hasil cangkok atau stek, umumnya hanya memiliki akar serabut. Akar ini dangkal dan tidak memiliki jangkar kuat seperti akar tunggang. Akibatnya, mereka rentan roboh saat ada angin kencang dan lebih manja. Mereka butuh air lebih teratur karena tidak bisa menjangkau air di kedalaman. Terakhir, faktor biaya. Jelas bibit siap tanam jauh lebih mahal daripada biji gratis. Dan hati-hati, di pasaran banyak beredar bibit palsu. Pastikan Anda membeli dari penjual terpercaya atau bibit bersertifikat untuk menghindari penipuan. 3. Kesimpulan rekomendasi pakar jadi, Anda lihat polanya. Generatif adalah tentang kekuatan, ketahanan, dan kesabaran. Sementara vegetatif adalah tentang kecepatan, kepastian, dan kemudahan. Sebagai pakar tanaman, inilah rekomendasi utama saya. Pilih bibit di pasaran, vegetatif jika tujuan utama Anda adalah panen cepat untuk konsumsi keluarga, dan Anda hanya memiliki lahan terbatas. Bibit ini adalah solusi instan Anda. Pilih tanam dari biji, generatif jika Anda mencari proyek berkebun jangka panjang, ingin membuat pohon peneduh yang kokoh untuk anak cucu, atau Anda adalah seorang peneliti yang ingin bereksperimen dengan varietas baru. Idealnya, jika Anda punya lahan, lakukan keduanya. Tanam bibit vegetatif untuk panen cepat, dan semai beberapa biji dari buah favorit Anda. Dengan begitu, Anda memiliki pohon panen cepat, dan juga menjamin Anda punya raja hutan
yang kokoh dan berumur panjang di masa depan. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah menonton ini, apakah Anda akan memilih jalur kesabaran atau jalur kepastian? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa terbantu. Subscribe untuk tips berkebun yang lebih mendalam, dan bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.